Haleluya, shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pagi hari dengan semangat. Tetap bisa mengikuti kurenungkan firman-Mu. Ya, biar ajaklah keluarga dan saudara-saudara untuk bisa melihat acara ini sehingga kehidupan kerohanian Anda bisa dibangun bersama-sama. Nah, untuk itu mari sebentar kita akan berdoa supaya Tuhan menerangi hati kita waktu kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau ditinggikan di hidup kami. Engkau sangat ditinggikan ya Tuhan. Biar pagi hari ini setiap umat-Mu ketika mendengarkan firman-Mu, Tuhan terangi hati kami. Supaya bisa mengerti dan menghidupinya. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, itu yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, saudara, firman Tuhan pagi hari ini berjudul Aku Melihat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, saudara, ini merupakan satu pengalaman rohani dari Nabi Yesaya. Ketika dia melihat Tuhan. Ya, di dalam matinya Raja Uzia, Yesaya yang dapat penglihatan tentang bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, pada waktu itu tiba-tiba Yesaya ini merasa najis bibir dan tinggal di bangsa yang najis bibir. Kenapa demikian? Karena selama ini ternyata, saudara, Yesaya dengan Raja Uzia itu memiliki hubungan yang cukup dekat. Sehingga Yesaya itu dalam tanda kurung sungkan untuk menegur apa yang salah. Artinya Uzia itu jauh lebih berharga daripada Yesaya. Tapi ketika Uzia mengalami kematian, maka Yesaya dapat penglihatan. Aku telah melihat Tuhan. Disinilah mulai terjadi titik balik di mana Yesaya baru sadar bahwa selama ini aku ini najis bibir. Najis bibir ini bukan sekedar suka maki-maki, bukan itu saudara. Tapi tidak berfungsi kenabiannya, lebih ke arah itu. Terjadi sebuah pembiaran apa yang dilakukan oleh Uzia, kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh Uzia dibiarkan. Sebagai nabi Tuhan harusnya dia mengingatkan, tapi karena sebuah hubungan maka Yesaya sungkan. Nah, disinilah mulai terjadi sebuah kesalahan yang dibuat. Makanya berkata, aku ini najis bibir. Aku tidak berfungsi sebagai nabi. Tapi setelah melihat Tuhan itulah maka Yesaya mengambil sebuah keputusan untuk dia mengalami perubahan. Celakalah aku, itu kata pertobatan yang terjadi. Bahwa aku ini telah najis bibir. Saudara, dengan kata lain, yang pertama ini, kalau Anda lebih sering melihat Tuhan dalam kehidupanmu, engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan, dan setiap hari kita adalah orang yang melihat Tuhan di dalam hadiratnya, maka kita akan menjadi orang yang semakin menghargai Tuhan lebih daripada yang lain. Kita lebih menghargai Tuhan daripada yang lain. Yesaya telah gagal, dia lebih menghargai Uzia daripada jabatan nabinya. Tapi setelah dia melihat Tuhan, ada sebuah perubahan hidup. Makanya ini yang perlu kita contoh. Melihat Tuhan itu membuat kita lebih menghargai Tuhan. Mencintai Tuhan itu sungguh-sungguh, melihat Tuhan itu membuat kita mengizinkan roh yang takut akan Allah itu ada dalam diri kita. Sehingga tiap kali kita melangkah kita selalu berpikir kira-kira ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Saudara, itu yang membuat kita jauh lebih menghargai Tuhan di hidup kita.
Itu yang membuat kita ini mengambil keputusan untuk meletakkan Kristus di atas segalanya. Karena Anda adalah orang yang sering melihat Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Jadi yang pertama, kalau kita sering melihat Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan semakin menghargai Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah saudara, Ibrani pasal 12 ayat 14. Coba perhatikan baik-baik. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Ya, Ibrani 12 ayat 14 saya akan bacakan buat saudara. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang kedua saudara, melihat Tuhan dengan arti lain, kita akan sungguh-sungguh berdamai, hidup berdamai dengan orang lain. Melihat Tuhan itu berarti Anda akan menjadi orang yang mudah untuk melepaskan pengampunan. Saudara, tidak gampang untuk disakiti lalu kita melepaskan pengampunan. Tetapi orang yang melihat Tuhan akan diberi kemampuan untuk Anda menjadi orang Kristen yang baik. Diberi kemampuan untuk melepaskan pengampunan. Anda akan diberi pengertian dalam dirimu. Bahwa Anda juga adalah orang yang adalah produk diampuni oleh Tuhan. Maka Anda pun juga harus mengampuni orang lain. Itu yang membuat kita mampu. Melihat Tuhan membuat ada sebuah pergeseran dalam hati kita, dalam hidup kita. Yang seharusnya kita ini susah untuk mengampuni. Tapi tiba-tiba kita menjadi orang yang mudah mengampuni dengan kesalahan orang lain. Dimudahkan, diberikan kekuatan yang baru untuk mengampuni orang lain. Amin. Yang kedua, kalau Anda bisa melihat Tuhan, Anda akan menjadi orang yang mudah melepaskan pengampunan buat orang lain. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga dikatakan, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Kalau dibalik dengan kata lain, kalau Anda hari ini adalah orang yang melihat Tuhan, maka Anda akan tinggal dalam yang namanya kekudusan. Iblis itu datang dengan banyak godaan dalam diri kita. Tapi pilihan kita itu menentukan di mana kita tinggal dan apa yang mendiami kita. Nah, pilihan untuk hidup kudus itu muncul karena apa? Karena kita sering berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Tiba-tiba kita diberi sebuah feeling untuk kita tuh menjauhi dosa. Sebuah perasaan itu. Dan itu butuh keputusan hidup kita. Atau kita diberi kemampuan untuk berani menolak semua yang namanya kenajisan dalam diri kita. Yang ada cuman kekudusan Allah. Hanya orang-orang yang melihat Tuhan di dalam kehidupannya adalah orang yang mampu melihat kekudusan Tuhan dan tinggal di dalamnya. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang kudus. Bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan dihormati, Tuhan dihargai dalam hidup Anda dan saya. Amin. Lalu yang keempat jelas di Kisah Rasul pasal 9 ayat 27. Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal 9 ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Melihat Tuhan itu seperti yang dialami oleh Saulus. Saulus itu yang berganti nama menjadi Paulus, sebenarnya adalah seorang yang pengejar-pengejar kekristenan, orang-orang Kristen pada waktu itu. Dia menolak kekristenannya. Tapi ketika dia melihat Tuhan, terjadi sebuah perubahan yang radikal dalam hidupnya. Apa itu perubahan daripada Saulus? Yang pertama, dia adalah Paulus yang mengajar orang lain. Setelah itu di dalam nama Yesus dengan berani, Alkitab berkata. Ya, bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Terjadi perubahan yang sangat signifikan. Orang yang pertama menolak Kristus, bahkan mengejar pengikutnya, hari ini justru mengajar di dalam nama Yesus. Karena apa? Melihat Tuhan. Jadi melihat Tuhan membuat kita berani untuk memberitakan Injil. Melihat Tuhan berani untuk kita menyampaikan kabar baik yang kita terima kepada orang lain. Ada beban ilahi dalam hidupmu karena Anda melihat Tuhan. Amin. Karena itu izinkan Tuhan bekerja dalam hati kita. Ya, ketika Anda melihat Tuhan, maka ada 4 hal ini yang kita alami. Yang pertama, Anda akan semakin menghargai Tuhan. Yang kedua, Anda akan hidup berdamai dengan orang lain. Berani untuk melepaskan pengampunan. Yang ketiga, Anda akan tinggal dalam kekudusan. Yang keempat, Anda akan diberi keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Karena itu biarlah hari ini kita menjadi orang yang suka
untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kan disitulah kita bisa berjumpa dengan Allah kita. Dengan kesungguhan hati kita. Amin. Nah untuk itu mari saya mengundang saudara pagi ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Dengan satu pujian ini. Biar ini yang menjadi kekuatan buat hidup kita. Haleluya. Mari angkat suara bersama-sama. Katakan ini. Haleluya. Ku yang baik. Sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Bapa-Ku yang baik, penuh bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi, oh Engkau Bapa-Ku yang baik. Haleluya, mari katakan Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Amin. Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu padamu Bapa. Haleluya. Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setiamu sungguh besar Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dekat dengan kami, takkan pernah meninggalkan kami. Oh kami bersyukur. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, biar kalau saudara adalah orang yang jauh dari Tuhan, ini waktunya bagi Anda untuk mendekat. Supaya Anda bisa mengalami ini. Melihat Tuhan itu membuat Anda semakin menghargai Tuhan. Melihat Tuhan membuat Anda tinggal dalam kekudusan. Melihat Tuhan membuat Anda hidup berdamai dengan orang lain. Dan melihat Tuhan membuat Anda diberi keberanian untuk menyampaikan firman Allah. Atau memberitakan Injil. Saudara, bukankah ini murid Kristus? Di mana kita ini mengalami sebuah pengalaman pribadi. Dan itu dimulai dari aku melihat Tuhan. Karena itu biar sungguh-sungguh satu komitmen baru untuk tinggal dalam hadirat Tuhan itu ada dalam diri kita. Karena saya berdoa untuk orang-orang yang mungkin hari ini bisa jauh dari Tuhan. Datang kembali, Tuhan tidak pernah menolakmu. Dia menerimamu, dia mengangkat membuka tangannya untuk menerimamu. Sebab dia adalah Allah yang setia dalam hidup Anda. Thank you Lord, terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah membuat kami jauh. Tapi Engkau Allah yang dekat.
Engkau Allah yang jauh lebih rindu untuk dekat dengan kami. Karena itu kami mau ya Tuhan bersama dengan Engkau. Membangun hidup kami kembali dengan Engkau. Tidak lagi membuang waktu kami dengan sia-sia. Tetapi waktu kami terisi. Bagaimana kami membangun hubungan kami dengan Tuhan. Semakin dekat. Dan kami boleh mengenal jalan-jalan-Mu. Sehingga kami tetap kuat menghadapi apapun di dalam nama Yesus. Kekuatan itu dicurahkan dalam hidup kami. Sehingga persoalan apapun baik sakit penyakit, keluarga, keuangan atau apa saja ya Tuhan tidak akan pernah bisa menggoncangkan iman kami karena kami melihat Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Biar terus firman-Mu bergema di hati kami dan hidup kami. Sehingga hidup kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Senang sekali terus untuk menyampaikan firman Allah buat saudara. Ya biar pagi hari ini setiap kita diingatkan bagaimana penting untuk melihat Tuhan dalam hidup kan saudara. Terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya di YouTube GMS Kalimantan. Ajaklah keluarga dan saudara yang bisa mengikuti acara ini. Bagi saudara yang belum subscribe, tekan loncengnya silakan lakukan karena Anda akan terus terupdate di acara-acara penting untuk membangun iman Anda. Karena itu sampai ketemu minggu depan hari Senin. Ya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bye-bye. Tuhan memberkati.